Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdija Kodri Rodiallah. Saya dari kelas TINFC 2025-04. Ingin mempresentasikan judul proyek saya yang berjudul Aplikasi Monitoring Jasa Menjahit dan Rekomendasi Model Pakaian. Sebelum itu, kita akan membacakan dulu latar belakang masalah pada judul proyek ini, yang mana UMKM jahit masih menggunakan pencatatan manual menggunakan buku atau kertas, yang sehingga risiko data pesanan hilang, tertukar, dan sulit melakukan monitoring pengerjaan. Data ukuran bisa saja tidak tersimpan dengan rapi dan struktur. Selanjutnya, pelanggan juga kesulitan memilih model pakaian yang sesuai dengan postur tubuh mereka. Berikutnya ada konseptual sistem dan tujuan. Yang pertama, sistem mempermudah pengelolaan dan pelanggan secara digital. Kedua, monitoring proses jahitan secara real time. Yang ketiga, mengurangi kesalahan pencatatan ukuran pakaian. Yang keempat, memberikan rekomendasi model pakaian sesuai postur tubuh. Yang kelima, menyimpan data pelanggan dengan aman dan terstruktur. Selanjutnya ada diagram alir data level 0, di mana diagram konteksnya adalah pelanggan memberikan data pesanan, nama, ukuran atau model ke sistem. Sistem memproses data dan memberikan status jahitan serta rekomendasi model pakaian kepada pelanggan. Aktor utamanya adalah admin atau si pengelola jasa penjahit, yang mengelola seluruh data di dalam sistem, termasuk data pelanggan, pesanan, ukuran, dan proses jahitan. Sistem menjadi penghubung antara pelanggan dan pengelola. Selanjutnya ada diagram alir data level 1, di mana ada 5 pilar utama di sini. Yang pertama ada kelola data pelanggan, fungsinya menyimpan informasi ke database data pelanggan. Yang kedua ada kelola pesanan, fungsinya mencatat dan mengelola database pesanan, database data pesanan. Yang ketiga, kelola ukuran, fungsinya menyimpan detail ukuran ke database data ukuran. Yang keempat, monitoring jahitan, fungsinya melacak progres di database data jahitan. Yang kelima, ada rekomendasi model, fungsinya menghasilkan saran model ke database data rekomendasi. Selanjutnya ada entity relationship diagram, di mana ada entitas utama sistemnya adalah pelanggan, yaitu ID pelanggan, nama, alamat, dan nomor HP. Yang kedua ada pesanan. Yang ketiga ada ukuran data, ukuran jahit. Yang keempat ada detail jahitan. Yang kelima ada rekomendasi model pakaian. Selanjutnya ada relasi dan kardinalitas antar tabel yang saling berhubungan, di mana pelanggan bisa dapat memiliki banyak pesanan, dan juga pesanan untuk setiap pesanan memiliki satu data, dan juga pesanan yang kedua detail jahitan atau satu pesanan dapat memiliki banyak detail jahitan. Yang keempat ada primary key, yaitu identifikasi unik setiap record, misalnya ID pelanggan, ID pesanan, ID ukuran, ID detail, ID rekomendasi, dan juga ada forwarding key, menghubungkan tabel dan menjaga integritas referensial. Contohnya ada ID pelanggan, ID pesanan, ID pesanan, ID pesanan. Yang keenam ada relasi, memastikan konsistensi data antar tabel dalam database. Selanjutnya ada normalisasi database, proses sistematis dalam desain basis data relasional untuk mengorganisasi tabel, mengurangi redundansi atau duplikasi data.
dan meningkatkan integritas data. Proses ini melibatkan pemecahan tabel besar menjadi tabel-tabel kecil yang lebih sederhana dan saling beragregasi, guna menghindari anomali data atau update, insert, dan delete. Tahapan normalisasi adalah UNF, 1NF, 2NF, dan 3NF. Tujuannya adalah menghapus redundansi data dan meningkatkan struktur database agar lebih efisien dan mudah dikembangkan. Tabel hasil normalisasi 3NF adalah pelanggan, pesanan, dan ukuran. Model adalah sebagai masternya dan rekomendasi dan juga detail jahitan. Selanjutnya ada yang bentuk pertama adalah bentuk tidak normal atau UNF. Pada tahap ini semua data pelanggan, pesanan, ukuran, dan model status ditumpuk dalam satu tabel besar. Masih terdapat kelompok berulang atau rating dan data yang redundan. Seperti ini contohnya. Pelanggan, pesanan, ukuran, lengan, lingkar dada, panjang, lingkar pinggang, panjang celana. Selanjutnya ada bentuk kedua atau bentuk normal ke-1, 1NF, di mana syarat 1NF adalah tidak ada atribut bernilai ganda. Data ukuran yang tadinya menumpuk di satu kolom dipisah menjadi kolom-kolom atomik. Seperti ini contohnya di tanggal pesanan, berbeda dengan yang sebelumnya. Mana data ukuran jahit sudah tidak menumpuk dalam satu kolom. Selanjutnya ada bentuk normal kedua atau 2NF, yaitu menghilangkan ketergantungan parsial. Data dapat dipisah menjadi beberapa tabel berdasarkan hierarkinya masing-masing. Yang pertama adalah ada tabel pelanggan, tabel yang khusus menyimpan data master pelanggan. Semua atribut di sini bergantung pada ID pelanggan. Mana pelanggan ada Budi dan Siti. Seperti ini contohnya. Selanjutnya ada tabel pesanan, tabel yang mencatat transaksi pesanan. Karena masih 2NF, atribut model, kategori, dan status masih berada di sini, baru akan dipisah di 3NF di slide selanjutnya. Seperti ini. Selanjutnya ada tabel ukuran, mana detail ukuran dipisahkan agar tabel pesanan tidak terlalu lebar dan karena satu pesanan memiliki satu set ukuran yang spesifik. Seperti ini. Dibuatkanlah tabel ukuran. Satu pesanan memiliki banyak data ukuran yang spesifik. Selanjutnya ada bentuk normal ketiga, yaitu menghilangkan ketergantungan transitif. Atribut yang tidak bergantung langsung pada parameter seperti kategori yang sebenarnya bergantung pada model, yaitu dipisah tabel master sendiri, di mana ada tabel pelanggan, tabel pesanan, tabel ukuran, tabel model, ID master, ID model, nama model, kategori, dan juga ada tabel rekomendasi, ID rekomendasi, ID pesanan, ID model. Juga ada tabel detail jahitan, ada ID detail, ID pesanan, status penjahitan, tanggal update, dimana ini saling berhubungan, saling berentiti. Selanjutnya kesimpulan untuk dulu project yang saya ambil adalah arsitektur terstruktur, perancangan sistem DFD dan IRD-nya, memastikan alur data antara pelanggan, admin, dan penjahit berjalan efisien, database optimal, menerapkan normalisasi hingga 3NF, berhasil menghilangkan duplikasi data atau redundansi,
dan menjaga konsistensi informasi. Yang ketiga ada efisiensi monitoring, di mana aplikasi ini memberikan solusi bagi perilaku jasa jahit untuk memantau progres pengerjaan secara sistematis. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.